Madrasah Ramadan dan Iktikaf 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab Selacau, juga para jamaah peserta i'tikaf di Masjid An-Nafi Dago, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga para netizen melalui streaming ataupun melalui Tarbiyah Sunnah Channel di mana saja Anda berada. Kita akan lanjut pembahasan kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kemarin kita sudah menjelaskan satu pasal tentang janji dan jaminan dari Allah kepada orang yang berpegang teguh kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuki pasal kedua, Hadzul A'da wa Hadzul Awliya. Bagian yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah dan bagian yang dimiliki oleh wali-wali Allah. Wali itu lawan dari musuh, kekasih Allah. Sudah diterangkan kemarin bahwa dua perkara, yaitu ad-dhalal dan asy-syaqa, kesesatan dan kebinasaan, itu banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah memberitahukan kepada kita bahwa dua hal itu adalah milik para musuh Allah. Musuh Allah itu ya sesat di dunia, ya binasa di akhirat. Allah pun menyebut lawan dari dua hal tersebut. Lawannya apa? Al-Huda dan Al-Falah. Al-Huda lawan dari sesat. Al-Huda itu bukan nama masjid, tapi artinya petunjuk. Al-Falah lawan dari kata asy-syaqa. Asy-syaqa binasa, al-falah bahagia. Dua-duanya oleh Allah banyak diterangkan dalam Al-Quran. Adapun yang pertama yaitu ad-dhalal dan asy-syaqa, kesesatan dan kebinasaan. Salah satu contohnya dalam surah Al-Qamar ayat 47, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang durhaka berada dalam kesesatan dan su'ur. Su'ur itu neraka sa'ir. Yang dimaksud kesesatan di sini ya sesat di dunia. Dan yang dimaksud su'ur adalah kebinasaan dan azab. Dua-duanya milik orang durhaka. Mereka musuh-musuh Allah. Juga dalam surah Yunus 45, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Tidak percaya bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Kan mereka meyakini kehidupan kita ini hanya di dunia. Setelah itu musnah, hancur, sudah selesai urusan. Selesai perjalanan hidup kita. Nggak ada alam kubur, nggak ada akhirat, nggak ada perjumpaan dengan Allah.
mendustakan hari perjumpaan dengan Allah. Wa makanu muhtadun, dan mereka tidak memperoleh petunjuk. Ini salah dua di antara banyak ayat. Kalau satu kan salah satunya. Dua di antara sekian banyak ayat yang menjelaskan bahwa ad-dhalal dan asy-syaqqa milik para musuh Allah. Adapun yang kedua yaitu al-huda dan al-falah milik para wali Allah. Contohnya di awal surah Al-Baqarah. Tanda-tanda orang yang takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus dijelaskan tanda-tandanya. Di akhir penjelasan itu dalam ayat kelimanya Allah menerangkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sudah berada di atas hudan dari Allah, di atas petunjuk. Dan mereka lah orang-orang yang berbahagia, hudan dan al-falah. Juga dalam surah Luqman ayat yang ke-5 persis lafadznya sama, ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun, persis sama. Juga dalam surah Al-An'am ayat 82 Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka akan memperoleh keamanan, aman dari azab Allah, berarti bahagia, al-falah. Wa hum muhtadun, dan mereka memperoleh petunjuk, al-huda dan al-amnu. Al-amnu adalah al-falah. Ini milik orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim. Bagaimana dengan orang yang mencampur adukan iman dengan zalim? Seperti kita. Kita iman tidak? Insya Allah iman. Makanya sholat, makanya i'tikaf. Ada kezaliman yang kita lakukan? Pastilah ada. Campur aduk atuh. Kalau begitu nggak dapat jaminan, dua jaminan keamanan dan petunjuk. Kumaha atuh tah. Ketika ayat ini turun, para sahabat juga merasa berat. Karena semua mereka merasa pernah melakukan kezaliman. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkan rasa berat ini. Kata mereka, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang tidak menzalimi diri sendiri, yang tidak pernah zalim kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Jadi mereka merasa mencampur adukan iman dengan zalim nggak aman dong dari azab Allah, kan gitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisal amru kama tadhunnun. Oh, perkara ini tidak seperti yang kalian duga. Ayat ini tidak seperti yang kalian fahami. Alam tasma' ila qauli abdin salihin, yakni Luqman al-Hakim. Tidakkah pernah kamu mendengar ucapan hamba yang soleh, yaitu Luqman yang al-Hakim, yang berbicara kepada anaknya ketika sedang mengajari anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim.
Hai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah. Karena syirik itu kezaliman terbesar. Jadi yang dimaksud zalim di sini syirik, tidak mencampur adukan iman dengan syirik. Baru dapat dua jaminan itu tuh. Jaminan berupa keamanan dari azab Allah, nggak akan diazab. Dan jaminan mereka memperoleh hidayah atau petunjuk. Barulah mereka faham, oh gitu gini. Jadi ini ayat yang menjelaskan bahwa petunjuk atau hudan dengan al-falah milik para wali Allah. Mereka orang-orang yang beriman. Seluruh orang yang beriman wali Allah. Kadar kewaliannya sesuai dengan kadar iman dan amal soleh, ketakwaan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak akan merasakan kesedihan, takut, khawatir terhadap masa yang akan datang. Nggak perlu khawatir. Sedih terhadap masa lalu, nggak perlu sedih. Bagi wali Allah nggak ada takut, nggak ada sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang beriman dan bertakwa. Setiap yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah. Kadar kewaliannya bergantung kepada kadar keimanan dan ketakwaan. Makin iman, makin takwa, makin kuat kadar kewaliannya. Dan wali Allah tidak harus sakti mandraguna. Tapi diukur bukan dengan kesaktiannya, tapi keimanan dan ketakwaan. Bukan keanehan. Kan banyak orang gila aja disebut walinya. Gak pakai baju, ngerokok, wali itu. Bukan itu wali itu. Lihat amalnya. Lihat ilmunya. Gak mungkin orang gak baca Quran jadi wali Allah, mustahil. Gak bisa baca Quran. Gimana ngerti isinya? Kalau nggak ngerti isinya gimana mengamalkannya? Atuh ya. Kalau nggak mengamalkan Quran karena nggak faham, mustahil jadi wali Allah. Termasuk surah Al-Fatihah yang disebut Ummul Quran. Surah paling agung di dalam Al-Quran. Surah yang paling wajib dibaca oleh umat. Surah yang paling mencakup segala yang dibutuhkan oleh hamba. Surah yang paling besar manfaatnya. Di dalamnya disebutkan dua hal. Dua hal yang menjadi bagian yang dimiliki oleh para wali Allah. Salah satunya ayat yang terdapat dalam ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdina, beri hidayah kepada kami. Ada hidayah, ada hudan. Hidayah ini mencakup dua macam jenis hidayah, yaitu berupa ilmu atau penjelasan dan berupa taufik. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau ada ayat dalam Al-Quran yang mengandung makna hudan dan tidak ada kata atau kalimat yang membatasi maknanya, maka hudan di sana mencakup dua jenis hidayah, ya berupa ilmunya, pencerahannya disebut hidayatul irsyad wad dilalah, ya berupa hidayah taufik. Hidayah irsyad wad dilalah berupa ilmu, penerangan, penjelasan. Hidayah taufik berupa
keinginan dan kemampuan untuk mengamalkannya. Nah, dua-duanya tercakup. Ihdina, beri hidayah kepada kami. Maksudnya hidayah kepada siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Al-Quran. Sudah kita terangkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna hadzal Qur'an huwa hablullahil matin wa dzikruhul hakim wa siratuhul mustaqim. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat, peringatan Allah yang bijaksana, dan jalan yang lurus yang disebut siratal mustaqim. Itu Quran. Ihdinas siratal mustaqim maknanya beri hidayah kepada kami berupa pemahaman tentang isi Al-Quran. Tahu, faham, mengerti. Dan beri hidayah berupa taufik untuk mengamalkannya. Kan ada orang yang hanya dapat ilmu tapi nggak dapat taufik. Tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Dia dapat hidayah irsyad wa dilalah tapi nggak dapat taufik. Nggak dapat hidayah taufik. Nah, ini kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Beri hidayah kepada kami. Baik berupa ilmu tentang siratal mustaqim ataupun berupa taufik untuk mengamalkan siratal mustaqim, yaitu Al-Quran. Pertama ada hidayah alladzina siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang jalan hidup orang yang telah engkau beri nikmat. Allah menyebut dua hal dalam ayat itu, hidayah dan nikmat. Hidayah adalah hudan, nikmat adalah al-falah. Lalu Allah menyebut dua lawan dari hal ini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan hidup orang yang dibenci dan bukan juga yang sesat. Allah menyebut yang dibenci mereka lah orang-orang binasa. Menyebut juga orang yang sesat, ya mereka sesat. Semua dua kelompok yang terakhir ini memiliki dua hal yang dimiliki oleh musuh Allah, yaitu ad-dhalal was-syaqa. Oleh karena itulah maka dalam Al-Fatihah disebut dua yang menjadi milik wali Allah, yaitu al-huda dan ni'mah. Nikmah itu al-falah. Dan dua yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah, yaitu ad-dhalal dan asy-syaqa. Siapa orang yang dapat nikmat, berada di atas petunjuk dan akan memperoleh kebahagiaan? Mereka para wali Allah. Apa yang menjadi penyebab mereka meraih status wali Allah? Ternyata ilmu dan amal. Ilmu melahirkan iman, amal maksudnya amal soleh. Sesuai dengan ayat yang kemarin kita bahas, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia mukmin, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Iman dan amal soleh. Dalam Al-Fatihah, orang yang dapat nikmat itu orang berilmu dan beramal. Sebagaimana penjelasan Umar bin Khattab ketika ditanya siapa orang yang diberi nikmat dalam Al-Fatihah, beliau menjawab, fa ammal ladzina an'ama Allahu 'alaihim fa ulaika alladzina ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bih. Adapun orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah mereka yang mengetahui al-haqq, mengetahui kebenaran, memahami Quran Sunnah, dan itu hudan, itu petunjuk.
Dan itu hidayah irsyad, mengetahui Al-Quran sebagai sumber kebenaran, dia sudah dapat hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu atau pemahaman. Wa ya'maluna bihi, lalu mereka amalkan. Mereka dapat hidayah taufik untuk mengamalkannya. Dua jenis hidayah mereka dapat, ilmu dan amal, akibatnya dapat nikmat. Allah berikan atau limpahkan nikmat kepada mereka. Nah, itulah para wali Allah. Raih status kewalian di mata Allah Azza wa Jalla dalam bentuk meraih ilmu dan mengamalkannya. Pelajari ilmu, amalkan. Pelajari ilmu, amalkan. Menunjukkan orang bodoh yang enggak berilmu mustahil menjadi wali Allah. Kalau ada orang bodoh, enggak faham Quran, enggak mengamalkan, lalu sakti mandraguna, itu diyakini wali syaitan. Bukan lagi wali Allah. Masa menjadi kekasih Allah tapi kitabnya enggak bisa mereka baca, enggak bisa mereka fahami. Isinya mereka tidak amalkan. Perilakunya bertolak belakang dengan isi Al-Quran dan As-Sunnah. Mustahil menjadi wali Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah yang dimaksud dengan syiratal ladzina an'amta alaihim. Mereka dapat hudan, hidayah, dan dapat nikmat. Nikmat adalah al-falah. Itulah milik para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dua kelompok yang menjadi lawannya, musuh-musuh Allah, al-maghdub bi'alaihim dan al-dhalin. Mereka al-maghdub bi'alaihim adalah Yahudi. Al-dhalin adalah Nasara. Berkata muallif di paragraf terakhir halaman 188. Wa aidan fa innahu dzakara ma huwa adharul wasfain fi kulli ta'ifatin fa innal ghadaba 'ala al-yahud adharu li inadihimul haqq ba'da ma'rifatihi wad dhalal fi an-nasara adharu li ghalabatil jahl fihim wa qad sahha 'anil nabi alaihi salatu wasallam annahu qala al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dhallun. Lagi pula kata muallif, kata Imam Ibnu Qayyim, Allah menerangkan sifat yang lebih menonjol di dalam kedua kelompok ini. Karena al-ghadab, kemurkaan Allah, kebencian Allah ditujukan kepada orang Yahudi karena mereka menampakkan penentangan mereka kepada kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kenabian Muhammad SAW. Yahudi itu tahu benar bahwa Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu. Ciri-cirinya jelas gamblang. Sampai Al-Quran menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita ke anak-anak pasti mengenal. Jangankan melihat wajah atau suara, kebiasaannya aja kita tahu. Cara membuka dan menutup pintu kalau mereka keluar masuk itu sudah tahu. Satu anak berbeda dengan anak yang lain. Kalau umpamanya dari luar lari gitu, kita di kamar. Ada suara langkah lari, kemudian membuka pintu, berbet langsung. Masalah si cikal. Biasanya si cikal mah setelah masuk teh pintu tara ditutup deui, ngageblong. Tapi kalau yang kedua langkahnya kalem gitu ya, dibuka pelan-pelan.
kemudian ditutupnya celebet tarik nu kadua ya. Masing-masing anak punya kebiasaan. Walaupun kita tidak lihat orangnya, kita di kamar tidak dengar suaranya, dari kebiasaan dia tahu. Apalagi lihat orangnya, nggak akan keliru. Walaupun kembarnya umpah kembar identik gitu ya, orang lain nggak akan tahu mana adiknya, mana kakaknya. Ibu bapaknya pasti tahu, nggak akan tertukar. Walaupun kembar identik, kembar yang apa yang mirip banget gitu. Orang tuanya nggak akan keliru. Nah, orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak mereka. Jadi tahu yakin ini tuh Nabi akhir zaman tuh. Ada tandanya dari perilaku dan secara fisik. Secara fisik ada tanda kenabian di tengkuknya. Ada tanda hitam sebesar apel. Tanda hitam ini berupa bulu-bulu yang tumbuh ngegunduk di sana. Kelihatan hitam. Itu tanda kenabian dan itu dicatat dalam Taurat, kitab mereka. Nabi akhir zaman itu akan begitu. Betul ada. Suatu saat orang Yahudi ini ingin membuktikan kebenaran kenabian Nabi SAW ini. Ditanya, ya Muhammad, ini aku ada kurma sedekah untukmu. Oleh Nabi SAW diambil, dibagikan kepada para sahabat, beliau sendiri tidak makan. Karena sedekah statusnya haram bagi beliau dan keturunannya. Gak boleh Nabi dan keluarga keturunannya makan uang zakat, infak, sedekah, haram. Jadi orang yang merasa meyakini dirinya keturunan Nabi seperti para habaib, haram tuh, nggak boleh makan uang zakat, infak, sedekah, nggak boleh. Oh benar kata Yahudi, dia nggak makan sedekah. Besoknya datang, ya Muhammad, ini hadiah untukmu, hadiah. Bukan sedekah. Oleh Nabi SAW diterima dan dimakan. Oh benar, kalau hadiah halal bagi Nabi SAW. Jadi banyak faktor yang menunjukkan ini Nabi asli loh. Yahudi yakin, tapi mereka ingkari. Tidak diakui, walaupun hatinya mengakui ini Nabi benar. Kenapa? Karena dengki, karena iri. Kenapa iri? Karena ketika mereka mendengar bahwa Nabi akhir zaman ini akan lahir dari Mekah lalu pindah ke Madinah, itu tercatat dalam kitab Taurat. Pindah ke Madinah. Mereka itu meyakini Nabi akhir zaman ini pasti dari kalangan Bani Israel juga, kan langganan ya, sudah saya ceritakan. Dari mulai Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semuanya Bani Israel. Semua turunan Nabi Yakub. Tinggal yang terakhir belum muncul, pasti dari turunan Bani Israel. Makanya ada kabilah Yahudi, setidaknya ada 3 yang pindah ke Madinah mau menyambut kedatangan Nabi akhir zaman ini. 3 kabilah ini Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qunaiqa. 3-3 yang menetap di Madinah. Beda kabilah tapi sama-sama Yahudi, agamanya Yahudi, mau menyambut Nabi baru. Selama mereka tinggal di Madinah menunggu munculnya Nabi, mereka terlibat rivalitas yang keras dengan bangsa Quraisy di Mekah. Permusuhan, saling panas-panasan, saling gontok-gontokan. Kalau bangsa Quraisy perang dengan kabilah lain dan menang, mereka melakukan selebrasinya itu memanas-manasi orang Yahudi di Madinah. Apa kata orang Yahudi?
tunggu sampai muncul Nabi akhir zaman dari golongan kami akan memerangi kalian. Pokoknya mah dengan orang Quraisy teh sebal. Ternyata apa yang terjadi? Nabi yang mereka tunggu teh bangsa Quraisy. Bangsa yang selama ini menjadi rivalnya, yang menjadi musuhnya. Bimbang tuh, mau diakui gengsi ada musuh itu ya. Mau diingkari, ini benar Nabi asli, ciri-cirinya jelas. Mereka tahu ilmunya tapi mereka tidak amalkan. Mereka tidak menerima kenabian Muhammad SAW karena irinya, karena dengkinya kepada bangsa Quraisy. Dan Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu ternyata bukan dari golongan Bani Israel, tapi dari rival utamanya yaitu orang Quraisy. Maka mereka tolak. Mereka tahu ilmunya tapi tidak diamalkan, tidak diyakini. Maka mereka maghdub, dibenci. Berkata Umar bin Khattab, fa ammal ladzina ghadiballahu alaihim fa ulaika alladzina ya'lamuna al-haqqa wa lam ya'malu bih. Adapun orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah adalah mereka yang mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran tapi mereka tidak mengamalkannya. Makanya berkata Nabi SAW, al-yahud maghdubu alaihim. Yahudi itu kelompok yang dibenci. Itu yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim, bukan Yahudi. Makanya karena itulah setiap orang muslim berilmu tak beramal disebut syibhul Yahud, menyerupai orang Yahudi. Itu karena apa? Karena karakternya ada yang sama dengan karakter Yahudi, tahu ilmunya tidak mengamalkannya. Makanya berkata Imam Ibnu Qayyim, fa innal ghadab ahlul yahud adharu li inadihimul haqq ba'da ma'rifatihi. Kemurkaan Allah tertuju kepada orang Yahudi. Karena apa? Karena ciri yang paling nyata dari Yahudi lah penentangan mereka kepada kebenaran setelah mereka mengetahui kebenaran itu. Dan yang dimaksud kebenaran adalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-dhalalu fin nasara, adapun kesesatan ditujukan kepada orang-orang Nasrani. Karena apa? Ciri utamanya adalah mereka itu didominasi oleh kebodohan. Mereka bodoh, tidak tahu ilmunya. Karena bodoh sesat. Karena bodoh terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Makanya kata Umar, wa ammal ladzina adallahumullah faulaika alladzina la ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bi jahalatihim. Adapun orang-orang yang sesat, yang disesatkan oleh Allah, adallahumullah, orang-orang yang Allah sesatkan. Jadi kalau ada orang yang sesat, memang disesatkan oleh Allah. Bukan sesat sendiri, Allah yang menyesatkan. Kalau ada orang itu soleh, beriman, beramal soleh, disolehkan dan diimankan oleh Allah. Bukan iman sendiri beramal soleh. Dengan cara diberi hidayah, baru iman dan amal soleh. Yang ini disesatkan oleh Allah, yang itu diberi hidayah oleh Allah. Kenapa? Pasti ada alasan. Salah satunya kenapa Allah menyesatkan orang itu karena kebodohan mereka. Fa'ammal ladzina adallahumullah, adapun orang-orang yang Allah sesatkan adalah humul ladzina la ya'lamunal haqqa. Mereka orang yang tidak mau belajar, tidak mau mengetahui kebenaran, malas
Maksudnya belajar ilmu syar'i, wahyu Allah, agama Allah. Mereka berpaling, malah mereka itu mempelajari yang selain ilmu Allah, mempelajari ilmu dunia, karena dunia yang mereka kejar. Mempelajari bisnis, mempelajari apapun yang bisa membuat mereka eksis dalam kehidupan di dunia, tanpa peduli bagaimana nasibnya di akhirat. Makanya mereka pintar ilmu dunia, bodoh tentang ilmu akhirat, ilmu agama. Dibenci itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling dibenci adalah orang yang pintar dalam ilmu dunia, bodoh dalam ilmu agama. Dalam ilmu dunia gelarnya lebih panjang daripada namanya. Profesornya juga ada beberapa. Doktornya juga ada beberapa, honoris causa lagi. Tapi S1, S2-nya nggak dapat. Doktornya banyak, profesornya banyak. Nah, tapi ilmu agama ada agak-agak anti gitu. Kepada yang ngaji itu nyinyir. Mereka orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina la ya'lamuna al-haqqa. Mereka orang yang tidak mengetahui kebenaran. Kebenaran itu Quran Sunnah. Kebenaran itu agama. Wa ya'maluna bi jahalatihim, dan mereka beramal dengan kebodohannya. Kalau tas salat enggak paham bagaimana tata cara salat yang benar, bagaimana doanya, dan apa maknanya. Apa isi doa yang mereka baca dalam salat enggak paham. Tuturut munding. Yang tahu salat itu sekian kali sehari, 5 kali. Ya, ada yang 2 rakaat, 4 rakaat, ada yang 3 rakaat. Waktunya hanya tahu itu. Tapi bacaannya wallahu alam benar tidak. Gerakannya bagaimana, cara mengangkat tangan, apa sebahu, apa sedada, apa setelinga, enggak tahu. Bagaimana cara sedekap, apakah di dada, di pusar atau di bawah pusar, enggak tahu. Apakah di pinggir kiri, apa di pinggir kanan, enggak paham mana yang benarnya. Bagaimana cara ruku, bagaimana jari-jari, apakah tertutup atau terbuka ketika ruku, mencengkram kaki. Apakah kaki yang dicengkram ketika ruku itu bagian batok lututnya, di bawah lututnya, atau di atas lutut, atau di paha? Enggak tahu. Apakah sikutnya lurus atau bengkok? Enggak tahu. Berapa anggota sujud? Enggak tahu. Apakah jari-jari tangan ketika sujud itu harus rapat ataukah harus terbuka? Enggak tahu. Bagaimana jarak antara perutnya dengan tangannya dengan pahanya ketika sujud? Enggak tahu. Asal sujud we. Sujud naga nu kitu mah purek. Purek itu apa? Pendek. Si pahanya beraduk ke perutnya. Kan gitu ya. Kadang-kadang si tangannya terhampar sampai sikutnya. Itu cara sujud yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak paham, nggak tahu, karena bodoh, mereka lakukan apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Padahal Nabi itu kalau sujud, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta diraihi lanafadat. Kalau Nabi sedang sujud, lalu ada anak kambing yang lewat di bawah perutnya, pasti bisa lewat tuh. Menunjukkan jarak antara 2 tangan dengan paha itu ketika sujud tidak rapat. Tapi jangan juga sampai kayak mau tiarap. Jadi ternyata 3 golongan yang diterangkan di dalam Al-Fatihah ayat terakhir. Golongan pertama alladzina an'amta alaihim, golongan kedua al-maghdubi alaihim, golongan ketiga adh-dhalin. 3-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal inilah teraih kewalian.
Ilmu dan amal melahirkan iman dan takwa. Semakin berilmu, semakin beramal, semakin tinggi keimanan dan ketakwaan, semakin besar kadar kewalian orang itu. Semakin bodoh, tidak berilmu, otomatis tidak beramal, walaupun beramal salah, semakin sesat dia, semakin dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua, yang pertama milik musuh-musuh Allah, yaitu ad-dhalal dan asy-syaqa. Dua lawannya, yaitu al-huda dan al-falah, milik para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedua-duanya dimiliki, dialami dunia dan akhirat. Sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu, baik hudan ataupun falah dialami oleh para wali Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia orang yang memperoleh petunjuk hidayah pasti memperoleh kebahagiaan surga dunia. Seperti yang sudah diterangkan. Surga dunia itu kenikmatan ketika beribadah kepada Allah. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, dia tidak akan bisa merasakan surga akhirat. Surga dunia itu kenikmatan dalam ibadah. Kalau ibadah tidak nikmat, malah jengkel, malah kesel, sahun dalam ibadahnya. Karena dengan ayat fawailul lil musallin, nggak masuk surga di akhiratnya. Kalau surga dunia berupa ketenangan jiwa dalam ibadah, nggak didapatkan tuh. Malah dapatnya neraka di akhirat karena ada ancaman fawailul musallin. Ini al-falah, surga dunia, ketentraman jiwa ketika ibadah, al-falah di dunia. Dapat petunjuk, dapat al-falah di dunia. Di akhirat juga ditunjuki ke surga, digiring ke surga, dan dapat al-falah berupa kenikmatan surga. Semua ini hanya dimiliki oleh wali Allah. Wali Allah diukur dengan kadar keimanan dan ketakwaan, dan iman dan takwa diraihnya dengan ilmu dan amal. Ini pentingnya ngaji nih bagi laki-laki, termasuk bagi wanita, bagi ibu-ibu. Makanya jangan nyinyir kepada pengajian. Ini sumber kebahagiaan dunia akhirat. Sumber dari tujuan hidup yang harus kita raih di dunia dan akhirat. Bekal nyata untuk mudik ke kampung halaman kita. Kemarin kan diterangkan begitu Adam diciptakan oleh Allah, ditempatkan di mana? Di surga. Itu tuh kampung halaman kita. Karena satu dan lain hal, karena hikmah yang banyak, diturunkan dulu ke dunia nih. Nanti sehabis pulang dari dunia harus kembali ke kampung halaman, mudik. Jangan tersesat. Jangan tersesat jalan sehingga tidak pulang ke kampung halaman di surga. Enggak nih. Mudik itu wajib bagi manusia seluruhnya. Kita berasal dari surga karena nenek moyang kita Adam dan Hawa begitu diciptakan disuruh tinggal di surga, maka kita harus pulang ke kampung halaman kita di surga. Bekalnya apa? Ilmu dan amal. Baru bisa sampai mudik ke surga. Jangan sampai tersesat, nggak sampai-sampai ke surga. Di dunianya terlena, nggak mengumpulkan bekal untuk mudik. Umpamanya bayangkan orang dari luar pulau, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua umpamanya merantau ke Jawa, biasanya ke Jakarta. Untuk apa? Mencari uang, harta kekayaan.
nanti bakal pulang kampung. Cita-citanya pas pulang kampung membawa uang yang sangat banyak. Apa yang harus dia lakukan? Ya kerja keras lah. Cari uang. Setelah dapat, dia belajar ya. Dia kemudian bekerja, berdoa, berhasil menjadi miliarder atau triliuner. Isinya triliuner kalau triliunan teh. Pulang ke kampung, ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi jadi orang kaya raya sukses tuh. Tapi kalau di Jakartanya berleha-leha, hardolinnya, pas saatnya harus pulang kampung nggak ada bekal. Mau berenang ke sana, dimakan ikan hiu nanti. Pakai pesawat mahal, nggak ada uangnya. Pakai perahu juga bayar, nggak ada uangnya. Gimana bisa sampai ke kampung halaman? Terlunta-lunta, akhirnya celaka. Kita juga begitu, dari surga kemudian mengembara di alam dunia sebentar dibanding usia dunia. Usia dunia entah berapa ribu atau katakanlah juta tahun, usia kita cuma puluhan tahun. Alah sebentar atunya. Belum tentu ada 0,0001% tuh waktu hidup kita di dunia dibanding umur dunia secara keseluruhan. Sebentar sekali. Persiapkan bekal, ilmu dan amal. Kalau nggak ada ilmu amal, pas mati harus pulang, nggak akan bisa sampai ke surga. Tersesat sehingga terlempar ke dalam azab yang abadi di neraka, wal'iyadzubillah. Jadi kita sudah tahu bagian yang dimiliki oleh wali Allah yaitu al-huda dan al-falah. Bagian yang dimiliki oleh musuh Allah yaitu al-dhalal dan asy-syaqa. Mau di pihak mana kita? Mau di pihak wali Allah, raih al-huda dan al-falah, dunia akhirat. Nggak mau itu, ingin senang-senang, hidup tersingkat, kalau nggak senang-senang rugi. Salah cara berpikirnya ya. Akhirnya sesat dan binasa untuk meraih kesenangan sesat. Mangga teh teuing, resiko ditanggung sendiri. Inilah dua bagian yang dimiliki oleh wali Allah dan yang dimiliki oleh musuh Allah. Yang dimiliki musuh Allah apa? Al-dhalal wasyaqa. Dan yang dimiliki oleh wali Allah apa? Al-huda dan al-falah. Apa ini hanya berlaku bagi kita sebagai manusia saja? Atau juga berlaku bagi bangsa jin? Bukankah nenek moyang bangsa jin si iblis yang menggoda siapa? Adam. Nah itu akan dibahas pada pasal berikutnya, pasal ketiga. Apa judulnya pasal ketiga? Thawabul jinni wa iqabuhum. Pahala dan siksa bagi bangsa jin. Nanti akan kita bahas pada asar saja. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga sekarang kita terapkan secara sebenarnya peribahasa ladies first tadi. Mangga ahwat yang mau bertanya pegang mic-nya. Ada? Kalau tidak ada ke Ikhwan saja. Mic. Ayo. Ini. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi Ustadz dan kita semua.
yang mau ditanyakan. Amin. Tadi hidayah itu ada 2 ya Ustadz, yaitu hidayah irsyad dan hidayah taufik. Iya. Untuk hidayah irsyad mungkin kita bisa ikhtiarkan dengan cara menuntut ilmu, dan bagaimana ikhtiar apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hidayah taufik. Ya, karena kadang kita tahu rumus tapi pas ada latihannya kita gagal untuk menjalankan rumusnya gitu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Iya, hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu. Ini wajib kita cari. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maksudnya ilmu syar'i wajib. Kalau tidak, bahaya, dosa, nanti bisa tersesat karena kebodohan. Wajib dicari, dipelajari, dan setelah dicari, dipelajari, wajib di-share. Wajib diajarkan, wajib didakwahkan, wajib dibagi ke sebanyak mungkin orang. Tidak boleh disembunyikan, dikekeuweuk ku sorangan. Yang penting saya aja selamat sendirian ke surga, yang lain mah sebodoh amat. Islam tidak mengajarkan sikap egoisme seperti itu. Wajib dibagikan. Siapa yang menyembunyikannya, Allah akan mengekang orang itu dengan kekang dari api neraka. Man katama ilman inda hajatin nasi ilaih ya uljimu bilijamin minan nar. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu di saat orang membutuhkannya, akan dikekang oleh kekang dari api neraka. Jadi wajib dibagi. Adapun hidayah taufik, maka ini mah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik di kalangan manusia sekalipun para nabi. Makanya di antara para nabi ada orang terdekatnya tapi ingkar, kafir. Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Manusia terdekatnya, istri-istrinya malah kafir. Anak Nabi Nuh juga kafir. Nabi Ibrahim, bapaknya tukang bikin patung sesembahan. Nabi Musa, musuh besarnya ayah angkatnya. Siapa? Fir'aun. Karena Nabi Musa ketika kecil dipalidkannya. Apa dipalidkan? Dipalidkan di sungai Nil, dihanyutkan di sungai Nil. Karena ada aturan kalau ada bayi laki-laki dibunuh. Takut dibunuh, dipalidkan tadi, dihanyutkan. Sampai ke istana Fir'aun. Diambil, diadopsi jadi anak. Setelah besar jadi musuh besarnya. Orang terdekatnya itu. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang yang terdekat, paman-pamannya. Menjadi musuh besarnya. Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan yang sayang kepada beliau, Abu Thalib pun tidak bisa diberi hidayah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau hai Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang beri hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Hidayah yang dimaksud di sini hidayah taufik. Nggak bisa beri hidayah taufik. Adapun hidayah irsyad dalam ayat ini, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau hai Muhammad memberi hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah di sini hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu.
Jadi dua ayat ini seperti bertolak belakang. Yang ini menyatakan engkau hai Muhammad memberi hidayah ke jalan yang lurus. Yang ini menyatakan engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sebab makna hidayah atau jenis hidayahnya berbeda. Hidayah ilmu silakan dibagi. Hidayah taufik bukan hak kita. Bahkan para nabi, seandainya para nabi bisa memberi hidayah, niscaya seluruh orang terdekatnya menjadi orang yang beriman. Niscaya semua orang yang ditemuinya pasti dikasih hidayah, semuanya beriman, gitu ya. Ternyata hidayah taufik merupakan hak prerogatif Allah. Manusia tidak bisa membaginya. Sekalipun demikian, Allah telah memberikan petunjuk bagaimana caranya agar kita diberi hidayah oleh Allah. Siapapun mau anak orang kafir, kalau melakukan ikhtiar yang Allah tunjukkan, Allah akan beri hidayah. Abu Jahal, musuh besar Islam, anaknya menjadi pahlawan Islam. Siapa? Ikrimah. Yang kelak kemudian masuk Islam dan kemudian besar jasanya kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, diberi hidayah oleh Allah. Asal apa? Orang itu melakukan amalan upaya yang menyebabkan Allah memberi hidayah kepada orang itu. Apa saja amalan yang bisa mengundang turunnya hidayah? Pertama, sebenarnya seluruh kebaikan, apapun kebaikannya itu mengundang turunnya hidayah. Kita jujur berkata dan berperilaku itu mengundang hidayah. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Wajib kamu jujur. Karena jujur yahdi itu menuntun, memberi hidayah kepada albir, kepada perbuatan baik. Karena jujur dia terdorong nanti diberi hidayah untuk melakukan kebaikan. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Katakan olehmu perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amalmu. Maksud mensolehkan amalmu, yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik untuk melakukan amal soleh setelah kamu berkata yang baik. Berkata yang baik itu zikrullah, baca Al-Quran, memberi nasihat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, belajar ilmu. Itu kan ada omongannya. Yang namanya ngajar pasti ngomong. Nggak ada orang memberikan ilmu, ngajar tapi nggak ngomong, nggak ada. Saya akan transfer ya ilmu saya kepada kamu. Siap, tek, diem gitu. Ada yang begitu? Enggak, memangnya komik. Komik mah iya, film iya, transfer ilmu tempelkan gitu telapak tangan ke punggung, cek sakti weh. Jangan terpengaruh oleh film dan komik. Ngajar itu pasti bicara ya. Jadi itu adalah amalan-amalan yang bisa mengundang turunnya hidayah, termasuk mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan menunjukkan, memudahkan jalan menuju surga. Kata Syekh Al-Utsaimin, maksudnya Allah memberi hidayah agar mudah bagi orang itu untuk beriman dan beramal soleh yang menyebabkan mudah masuk ke dalam surga. Jadi cari, kalau umat kita, kenapa kamu belum sholat, belum dapat hidayah sih? Ngerti itu dia. Memang tanpa hidayah bisa. Kesalahannya apa? Dia tidak berusaha mencari hidayah itu. Hidayah wajib dicari. Dalam bentuk apa? Belajar ilmu. Dalam bentuk apa? Jaga mulut nih. Bicaralah yang baik. Dalam bentuk apa? Bersikaplah jujur. Dalam bentuk apa? Semua kebaikan mengundang hidayah. Infak dan sedekah, menolong orang,
mengangkat orang dari kesulitan, itu semuanya apa? Pengundang turunnya hidayah dari Allah. Kalau kita merasa bahwa kita malas untuk ibadah, berat untuk ibadah, kecenderungannya kepada kemaksiatan, kita tahu, aduh hidayah Allah lagi dicabut dari diri saya. Tahu itu. Maka cari lagi, usahakan lagi, ikhtiarkan agar Allah memberikan lagi hidayah kepada kita. Coba banyak zikir lagi, banyak doa lagi, banyak baca Quran, infak dan sedekah. Apa aja yang mudah, paksakan diri kita untuk melakukan itu. Insya Allah, Allah akan mengembalikan hidayah itu kepada kita. Allahu a'lam. Kita ke emak-emak dulu ya. Bagaimana cara kita menjemput hidayah? Sehati itu. Jodoh, Pak. Dan bagaimana tanda-tanda orang yang dikasih hidayah oleh Allah? Tandanya jadi rajin ibadah, jadi semangat ibadah, jadi baik akhlaknya, ya, jadi jauh dari dosa dan maksiat. Bolehkah menangis ketika sholat karena mengingat dosa? Kalau nangisnya karena takut terhadap azab, iya bagus, menangislah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Salah satu ciri orang yang dapat naungan di akhirat di bawah arsy Allah, ada 7 golongan. Salah satunya adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian, sambil termasuk sholat ya, zikir yang paling agung. Lalu berlinanglah air matanya, menangis. Ya, usahakanlah menangis. Kalau sendirian, tapi kalau di hadapan orang banyak, jangan tampakkan kita menangis. Kalau menangis tahan. Ingin menangis untuk menyelamatkan diri kita. Jangan sampai overacting. Lagi sujud, nangisnya sesegukan, kedengar semasjid gitu ya. Berharap semoga ada yang memvideokan. Lalu viral. Tapi kalau menangis, ada yang pernah bertanya, Ustaz, saya setiap sholat selalu menangis. Wah bagus, saya bilang, saya susah begitu tuh. Tapi menangisnya itu karena dalam sholat saya ingat kepada kezaliman orang kepada saya, sakit hati. Dalam sholat mengingat kezaliman itu lebih klop gitu sampai saya nangis. Itu mah bukan khusyuk atau ngelamun. Nangisnya karena melamun dan yang dilamunkannya perkara yang menyakitinya sampai nangis. Bukan itu. Jadi tidak semua menangis tanda kekhusyuan. Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya banyak dosa, takut azab, menangis itu bagus ya. Menangislah. Bagaimana hukumnya naik motor bersama non mahram? Ya nggak boleh lah. Jangankan naik motor, naik mobil berdua, teantol ya. Supir di depan, kita di belakang, teantol. Itu terlarang karena khalwat. Kalau naik motor pasti nempel. Oh enggak, saya mah nimir di belakang atau ngajuralit. Alasannya karena belum memiliki kendaraan pribadi. Kan bisa naik angkot. Dan mau naik angkutan umum suka mabuk kendaraan. Jalan aja. Cari ojol yang supirnya perempuan, kan ada ya? Ada. Bisa gimana taunya namanya? Begitu pesan lewat aplikasi muncul nama Ujang, jangan. Asep jangan gitu ya. Umpah Neng Sinta tah iya. Baru. Saya sering bilang, kalau sungguh-sungguh pasti akan mencari 1000 jalan.
Kalau tidak niat, tidak sungguh-sungguh menghindari, pasti akan mencari 1000 alasan. Kenapa pakai ojol yang laki-laki? Oh, banyak alasannya. Tadi alasannya nggak punya kendaraan sendiri, mau naik angkot takut mabok, itu ya. Naik taksi jebol, jalan kaki capek. Belum 1000 tuh. Kalau diminta 1000 alasan dapat tuh. Semoga Allah memudahkan. Ini 3 warna. Pertanyaan pakai 3 warna. Hitam, merah, hijau. Apakah pakai warna hitam? Doa sujud sajdah boleh dibaca sampai di sana pakai warna merah. Selanjutnya semua sampai akhir pakai hijau. Ketika sujud dalam sholat wajib sunnah lainnya agar tidak hilang hafalan dengannya. Doa sujud sajdah boleh dibaca ketika sujud. Ketika sujud biasa, baca subhana rabbiyal a'la. Baru ketika kita membaca ayat sajdah, baru dibaca sujud, doa sujud tilawah. Baik dalam sholat fardu ataupun sunnah. Kalau kita takut lupa gitu, ya seringlah baca ayat sajdah di dalam sholat. Ini kan akhwat. Salat sendirian di rumah. Sering baca ayat saja. Dan ingat, kita pernah membahas al-khusyu' fi shalah. Kiat meraih kehusuan di dalam salat dari kitab al-khusyu' fi shalah. Susunan Sa'id bin Wahab al-Qahtani. Salah satu kiat untuk meraih kehusuan adalah berupaya membaca ayat sajdah. Nanti sujud tilawah. Itu memberikan nuansa tersendiri gitu ya. Itu lebih khusyuk karena jarang dibaca, jadi ada penghayatan. Baca dulu subhana rabbiyal a'la, setelah itu baca doa sujud tilawah. Nah, kalau sering membaca maka tidak akan lupa. Kalau setahun tidak, mungkin saja lupa. Makanya baca coba, kalau akhwat sendiri di dalam sholat fardunya hafalkan ayat sajdah, baca. Kalau umpamanya laki-laki tidak memungkinkan karena tergantung imam. Kita jadi imam juga jarang karena khawatir makmum kebingungan. Bacalah dalam sholat sunat tahajud. Boleh dalam sholat sunat rawatib, boleh, silakan baca. Atau sholat sunnah lain, agar kita tetap terjaga hafalan doa sujud tilawah. Cok. Oh, udah diwakili oleh akhwat. Oh, sama. Bagaimana sikap kita ketika di tengah orang awam yang membicarakan ilmu agama dan kadang berbicara itu orang tua yang memiliki kuasa. Sedangkan ilmu yang dibahas itu salah dan di sana ada khilaf para ulama. Dan kita tahu ilmunya dan posisi kita tidak punya kuasa dan masih kecil menurut mereka. Apakah kita diam saja karena takut debat kusir? Taib, barakallahu fiik. Kalau kita mampu memberikan penjelasan ilmiah dengan cara yang santun dan maslahat, silakan lakukan. Biasanya tidak dilihat dari usia. Orang tua juga akan melihat keilmuan. Walaupun usia yang lebih muda, tapi mereka tahu background kita agama. Sehari-hari kita selalu menelaah agama. Jangankan diskusi, ketika mereka nggak tahu salah satu perkara agama, pasti nanya ke kita. Jadi walaupun kita itu anaknya, walaupun dianggap masih kecil, usianya masih muda,
Tapi mereka tahu kita suka ngaji. Mereka tahu kita ini umpamanya sering baca buku-buku agama, belajar agama. Maka mereka pun akan mendengar penjelasan kita. Nah sekarang anggap mereka tidak tahu kita. Disangkanya cupu. Padahal suhu. Lalu menganggap ini ya. Pertama, kalau bisa kita berbicara secara santun, ilmiah, nanti orang awalnya nggak percaya setelah mendengar penjelasan kita yang ilmiah, runut, argumentatif, ayat hadis dikeluarkan, kemudian penjelasan para ulama kita kutip, kita jelaskan. Mereka akan tahu kapasitas ilmu kita. Ya, bicara kalau umpah itu maslahat silakan. Kalau ternyata karakter arogan, karakter orang tua itu arogan, tidak mau mendengar penjelasannya, begitu mendengar ngamuk, madarat. Kalau tahu karakternya begitu, diam lebih selamat. Salah satu di antara kaidah amar ma'ruf nahi munkar adalah tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka diam lebih baik, lebih selamat daripada berbicara. Ya, jadi lihat timbang maslahat madarat. Kalau lebih banyak maslahat berbicara, bicaralah. Kalau ternyata berbicara lebih menimbulkan madarat yang lebih besar, maka diamlah. Wallahu a'lam. Ada yang berkata bahwa kalau kita tidak tahu kebenaran suatu hal, maka tidak dihukumi berdosa. Misal ada yang sholat, ketika tahiyat akhir tangan kiri dibuka. Maksudnya terlentangkan gitu, dibuka teh. Atau tidak menggenggam, memang dibuka, tidak menggenggam. Jangan-jangan salah kita nih. Ketika sholat tahiyat akhir tangan kiri dibuka. Karena tak tahu yang sebenarnya seperti apa, maka tidak berdosa. Dibuka teh gini gitu, tidak digenggam, terlentangkan gitu, ditangkarakan. Iya, ada yang gitu. Gini namprak, saya belum pernah lihat. Katakanlah ada. Apakah betul tidak berdosa? Amalnya tidak berdosa, tapi dia berdosa karena bodoh tentang ilmu yang wajib dia ketahui. Para ulama, di antara Imam Ahmad ketika ditanya, ilmu apa yang wajib dicari? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib. Ilmu apa? Yang menjadi fardu ain bagi semua orang, yaitu ilmu tentang amalan-amalan yang wajib dia lakukan. Seperti sholat. Wajib mempelajari tata cara sholat yang benar. Siapa orang yang tidak mengetahui tata cara sholat yang benar, dia dosa karena tidak melakukan kewajiban mempelajari ilmu yang wajib dia pelajari. Terus ternyata sholatnya salah karena kebodohan. Kesalahan dia dalam sholat karena ketidaktahuan dimaafkan. Tapi dia dosa karena tidak mempelajari ilmu yang wajib dia pelajari. Yang menjadi dalil bahwa sholatnya itu sah, walaupun kesalahannya itu membatalkan sholat dia umpamanya ya. Contohnya seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hukam. Mu'allaf dia. Baru masuk Islam. Sebelum masuk Islam dia sudah gaul dengan sahabat. Sehingga beberapa akhlak Islam dia sudah tahu. Ketika sholat berjamaah ada orang yang bersin. Hacih. Dia doakan. Yarhamukallah. Jadi adab mendoakan orang bersin dia dah tahu. Ketika sedang sholat ada yang bersin dia doakan. Para sahabat melotot ke dia.
Dipelototin gitu dia nggak enak. Lalu ngomong, masya'nukum tanzuruna ilayya, ngapain kamu lihat-lihat saya? Padahal lagi salat. Bicara dalam salat haram, batal salat. Melihat itu para sahabat menepukkan tangan-tangan mereka ke paha mereka berisyarat diam, aku pun diam. Lalu seusai salat, wallahi, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih bijak, lebih lembut di dalam mengajar dibanding Nabi SAW. Beliau tidak memarahi aku, tidak mencaci aku. Beliau hanya berbicara secara umum. Inna hadhi salah la yasluhu fiha min kalamin nas. Salat ini enggak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Salat itu hanya isinya zikir, takbir dan baca Al-Quran. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang kembali salatnya. Kenapa? Karena dia bodoh, belum tahu pembatal salat. Akhirnya salah dan melakukan amalan yang bila dia tahu salatnya batal. Bila dilakukan oleh orang yang tahu salatnya batal. Kita sudah tahu lalu ngomong gitu ya. Ada anak kecil mau lewat, jangan sayang, jangan lewat di hadapan orang yang salat. Batal salatnya kalau tahu. Tapi karena ini tidak tahu, dimaafkan. Apakah dia dosa karena tidak mengetahui kewajiban? Belum, kan baru mu'alaf dia, baru masuk Islam. Dan dia sedang dalam proses, ya. Jadi ketika dia dalam proses belajar, dia sudah mengamalkan thalabul ilmi fardhatun. Terus dia melakukan ibadah yang ilmunya belum sampai. Kan bertahap ya belajar teh, ilmunya belum sampai lalu dia salah dalam hal itu, ya dimaafkan, tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Afan izin bertanya tentang hukum musik di pernikahan itu bagaimana? Ya nggak boleh kalau organ tunggal. Yang dimaksud musik yang dibolehkan di pernikahan itu hanya menabuh rebana yang nyanyinya anak-anak kecil, isi syairnya tidak ada yang melanggar. Kalau isi syairnya ada yang melanggar, tidak boleh. Langsung di apa? Nabi SAW pernah hadir, lalu ada anak-anak kecil yang menyanyi, tapi isi syairnya gulu kepada beliau. Di samping kita ada Nabi yang mengetahui perkara yang gaib, langsung diingkari. Enggak, jangan begitu. Yang diingkarinya bukan nyanyian dan musik rebananya, tapi isi syairnya. Nah, jadi kalau musiknya dalil bolehnya menabuh rebana di pernikahan dijadikan dalil untuk nanggap organ tunggal, apalagi dangdut, tidak kena. Kenapa kamu nanggap dangdut? Musik ada nih, boleh menabuh rebana dalam pernikahan sunnah. Iya, rebana, bukan dangdut apa saja ininya, isinya. Ada seruling, ada gitarnya juga, ada pianonya juga, ada gendangnya juga, ya, komplit lengkap. Itu tidak boleh. Karena keluarga menginginkan adanya musik. Sulit dalam menolaknya, mohon arahannya. Ini mau nikah nih ahwat nih. Atau masih cita-cita nanti gitu ya, belum ada jodohnya. Ya, masih mencari, siapa tuh dapat di sini. Iya, ikhwan, untuk apa masalah ini tidak bisa instan. Perlu proses dan waktu. Bagi ikhwan dan akhwat yang masih berstatus jomblo atau single, mau jomblo mau single terserah. Konon kata jomblo dan single itu beda ya. Kalau jomblo nasib, kalau single pilihan.
Kita memilih single, yang ngantri banyak, nggak dulu, ini single. Kalau jomblo mah nyari kemana-mana nggak laku-laku, nah itu jomblo. Ini bukan instan, ya. Ikhwan, akhwat yang masih single atau jomblo. Kalau ingin pernikahannya Islami, tunjukkan sejak sekarang. Sudah agak telat, maksudnya sejak tahun-tahun dulu kepada orang tua bahwa kita ini orang yang sangat loyal kepada ajaran Islam dengan tetap memelihara kemuliaan akhlak dan adab. Tunjukkan bahwa kita ini komitmen. Apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh agama kita laksanakan, apa yang haram kita jauhi. Dan kita betul-betul kuat dalam hal itu. Orang tua tahu. Apapun risikonya. Tapi tetap menjaga adab dan akhlak kepada orang tua. Nah, selama itu kita tidak pernah nyanyi, tidak pernah mendengar musik, tidak pernah nonton TV yang ada hal-hal yang terlarang. Baik sinetron ataupun film ataupun apalagi nyanyian dangdutan kayak gitu. Yang kita setel TV TV dakwah dengan ustadz sunnah, itu saja. Kalau umpamanya direbut oleh ibunya, ayahnya, dipindahkan ke sinetron, telenovela umpamanya, masih ada telenovela, udah kita pergi dengan santun. Kita tahu nggak mungkin ibu kita dilarang dari sinetron kesukaannya. Lagi masak juga dimatiin dulu tuh. Demi sinetron kan gitu emak-mamanya. Kita hanya pergi secara santun. Nah, orang tua semua tahu. Sehingga pas kita mau nikah kita minta jangan ada musik. Orang tua tahu kita nggak bisa diganggu-gugat. Akhirnya insya Allah orang tua kita akan menuruti kepada kita karena tahu apa yang kita lakukan berdasarkan agama dan kita tidak bisa diganggu-gugat dalam masalah itu. Tapi kalau keseharian kita tidak menunjukkan orang yang loyal, tidak begitu taat, begitu azan berkumandang masih cuek gitu. Baca Al-Quran jarang, kadang-kadang kita bersenandung. Apa bahasanya? Bahasa Inggrisnya humming, apa ngagerayem gitu, humming, nyanyi tapi gitu. Orang tua masih melihat kita nggak loyal, nggak komitmen, nggak konsekuen. Masih suka, asik ini lagunya umpamanya. Ikut nonton bersama orang tuanya. Tiba-tiba pas nikah mau menghilangkan musik. Orang tua nggak akan percaya. Ini mah sehari-harinya juga suka, pastilah nurut. Begitu nantinya ya. Jadi tunjukkan saja bahwa kita termasuk orang yang komitmen kepada syariat sehingga orang tua kita tahu akan hal itu dengan tetap menjaga adab dan akhlak. Ya, cukup ya sampai di sini persiapan sholat maghrib, sholat duhur. Nanti kita akan jumpa lagi pada asar seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.